wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan anugerah. Orang-orang tidak bangun untuk sholat, kita bisa melaksanakan sholat. Orang-orang itu tidak diberi kesempatan untuk beramal soleh, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh. Itu adalah anugerah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini sedianya saya itu ingin menyampaikan satu tema, bukan mulai tapi mulia. Mulia dengan ilmu. Tetapi ternyata yang muncul judulnya berubah menjadi mulai dengan ilmu. Mulia, mulai. Tapi kalau digabung-gabungkan kok kayaknya cocok juga. Mulai dengan ilmu, nanti kamu akan menjadi nggak ada masalah. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan, "Idz qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Di dalam ayat itu Allah sampaikan Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya. Apa katanya? Inni ra'aitu ahada asyara. Aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Dalam mimpiku itu aku juga melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bulan itu, bintang-bintang itu, dan juga matahari itu, mereka sujud menghormat kepadaku. Nah, ini kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata kalau dalam tafsir kita itu buka, kita baca cerita atau mimpi itu menjadi kenyataan setelah 40 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. Ya. Di antara yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam ini dihormati itu karena ilmunya. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang menjadikan kita saat ini berbicara tentang ilmu, itu ternyata dengan ilmu manusia itu menjadi mulia. Kalau di dalam surat Al-Alaq itu kan disebutkan pula, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Makanya sering Bapak Ibu itu disebut Al-Mukarram, yang dimuliakan. Bisa jadi orang itu mulia karena kedudukannya, bisa jadi orang itu dimuliakan karena hartanya, bisa jadi orang itu dimuliakan karena ilmunya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak akan mulia itu kalau itu semuanya tidak ada. Harta enggak ada, gimana cara muliakan? Dengan apanya kita muliakan dia? Ilmu juga enggak ada, bagaimana memuliakan? Kalau ilmu juga dia tidak ada, jabatan dia enggak punya. Maka di antara yang menyebabkan orang itu menjadi mulia, ada kalanya karena ilmunya dia menjadi mulia, ada kalanya karena hartanya orang itu menjadi mulia, ada pula juga karena jabatan yang ia emban sehingga dia menjadi orang yang mulia. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai satu ketika Nabi ditanya tentang yang mulia ini seperti apa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ayyun nasi akram? Siapa manusia yang paling mulia itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang yang mulia itu yang seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Artinya kalau ada sahabat bertanya bisa menjawab. Berarti sifat Rasul harus pandai, punya ilmu. Kalau seorang utusan Allah tidak punya ilmu, tidak ada itu. Di antaranya harus punya ilmu, harus pandai. Ketika ditanya tentang ayyun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, akramun nasi indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa. Dan takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya. Jadi kalau orang itu melaksanakan perintah Allah, derajatnya naik, Pak, menjadi al-mukarram. Jadi ini semuanya Bapak Ibu itu sudah berubah menjadi apa? Al-mukarram. Dimuliakan karena apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Takwa itu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga sama. Saat ini itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah karena apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampaikan, akramun nasi indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kalau ditanya, lawan dari orang mulia itu orang apa? Orang yang hina. Jadi kalau orang itu tidak melaksanakan perintah Allah, mau jabatannya tinggi, hartanya banyak, ilmunya tinggi, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, turun itu. Di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu enggak mulia di hadapanku. Orang itu menjadi orang yang hina gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi orang yang hina itu. Tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seperti kita saat ini, alhamdulillah, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, kita berubah, Pak. Yang seharusnya menjadi orang terhina, tapi karena kita melaksanakan perintah Allah, berubah menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akramun nasi indallahi atqahum. Orang yang paling bertakwa itu akan menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah orang kalau ingin menjadi bertakwa itu langsung bertakwa? Harus menuntut ilmu, harus mencari ilmu. Jadi dia tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini yang boleh, ini yang tidak. Baru dia itu akan bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau nggak tahu perintah Allah yang mana, karena dia tidak punya ilmu, maka dia menjadi orang yang tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijawab Bapak dan Ibu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling bertakwa. Berikutnya, ketika sahabat itu mendengar jawaban itu, laisa hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan jawaban ini yang kami inginkan. Jadi pingin jawaban yang lain. Itu sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya banyak. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab,
ternyata jawabannya tidak seperti yang mereka inginkan. Jawaban lain ya Rasul, jangan yang ini, yang lain saja. Ternyata Rasul SAW itu memberikan jawaban yang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Yusuf. Kata Nabi SAW, kalau kamu bertanya siapa yang paling mulia, ternyata dijawab oleh Nabi Yusuf. Berarti apa? Menunjuk nama orang. Kalau ini dibiarkan Pak, Yusuf saja, Yusuf itu banyak. Ada Yusuf orang sini, Yusuf orang sana, Yusuf orang sana. Yusuf yang mana? Nabi jawab, Yusuf Nabiullah. Yusuf yang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang utusan Allah yang mana? Ibnu Nabiullah. Yusuf yang putra seorang nabi pula. Ayahnya seorang nabi. Ibnu Nabiyillah, kakeknya juga seorang nabi. Ibnu Khalilillah, anak seorang Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang terhormat, manusia yang dihormati itu kalau ingin tahu siapa namanya, Nabi menyebutnya dengan Yusuf alaihissalam. Itu kok kayaknya nggak enak menyebut nama sendiri kan? Orang lain sajalah. Itu biasanya orang seperti itu. Orang lain yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang paling mulia ya Rasul? Saya. Wah, itu malah jadi contoh yang tidak baik nanti. Ya tak? Menjadi contoh yang tidak baik. Tapi yang disebut ternyata Yusuf. Bukan tanpa alasan. Dia seorang nabi, Pak. Ayahnya juga seorang nabi. Kakeknya juga seorang nabi. Sampai uyutnya juga seorang nabi, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seperti itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Dua jawaban sudah disampaikan untuk pertanyaan yang sama. Pertanyaannya apa? Ayyun nasi akram, siapa yang paling mulia? Dijawab akramun nas indallahi atqahum, yang paling mulia di antara manusia yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa ternyata bukan yang ilmunya banyak, bukan yang hartanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi. Asal dia paling bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam penilaian Allah dia menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang sama jawabannya lain. Jawabannya apa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata di antara sebab yang menyebabkan Rasul itu menjawab Yusuf itulah manusia yang paling mulia, itu karena apa? Karena ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya. Sampai nanti di penjara, di dalam penjara itu ada kejadian di negeri itu, paceklik, rajanya bermimpi yang luar biasa. Dengan ilmunya Yusuf alaihissalam bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Ilmu takwil, bisa mentakwil mimpi, bisa memberikan jawaban atas kesulitan yang dihadapi oleh warganya. Tapi saat itu takwil mimpi. Saat ini diikuti oleh para dukun, begitu sudah selesai zaman kenabian. Mimpinya Nabi lain dengan mimpinya orang saat ini. Beda, Pak. Yaitu, jadi karena ilmunya itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi orang yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika Allah sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf seperti itu, terus kemudian muncul pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat itu, dijawab oleh Nabi SAW. Dua jawaban tidak cukup. Manusia itu susah, menyusahkan nabinya.
Itu kan ditanya itu. Laisa hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami tanyakan ya Rasul. Bukan jawaban ini yang kami butuhkan. Mau jawaban yang lain lagi. Udah aku kasih 2 jawaban untuk kalian masih tidak mau. Biasanya jawaban semakin susah itu. Akhirnya Nabi SAW itu terakhir tentang manusia yang mulia itu siapa? Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faqihu. Orang itu akan menjadi orang yang mulia ketika dia itu punya kekuatan sebelum Islam ia pakai untuk kezaliman. Orang itu punya kelebihan harta sebelum Islam ia pakai untuk kemaksiatan. Orang itu sebelum Islam punya jabatan ia pakai sewenang-wenang. Tapi ketika masuk Islam, kekuatannya, hartanya, jabatannya dia pakai untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Itu menjadi orang yang mulia. Tuh, nggak boleh nanya lagi. Karena semakin ditanya hal yang sama, jawabannya semakin susah lagi itu. Jadi kalau ada siapa yang mau jawab, jawaban pertama itu banyak variasinya. Nanti kedua, ketiga, yang terakhir nggak ada yang ngacung itu. Semakin susah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Gak mungkin orang itu menjadi orang terhormat. Orang mana yang diperintahkan Allah apa dia nggak tahu, yang dilarang apa juga dia tidak tahu. Kalau Nabi sampaikan yang paling mulia, yang paling bertakwa, dan dia tidak tahu amalan takwa itu apa, bagaimana? Maka berilmu, tuntut ilmu, cari ilmunya mana. Nah, kemudian diamalkan, insya Allah kita akan berubah menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan akramun nas indallahi. Siapa itu? Yang terakhir adalah khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Ketika di jahiliyah dia itu menjadi orang yang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya ia gunakan untuk hal-hal yang seperti itu di luar dari perintah Allah. Tapi ketika dia sudah Islam, ia gunakan kekuatannya, ilmunya, hartanya untuk Islam dan kaum muslimin, maka dia menjadi orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat itu Allah sebutkan kaukab, yang artinya adalah bintang, wasyams yang artinya adalah matahari, wal qamara yang artinya adalah bulan. Itu satu keluarga, Pak. Dikatakan 11 bintang itu adalah saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Jumlahnya ada 11. Ditambah Nabi Yusuf menjadi 12. Makanya kalau main bola jangan semuanya masuk. 12 itu nggak boleh, kurang 1. Jadi 11. Jadi peraturan 11 ke-11an itu dulu-dulunya belajar dari kisah Nabi. Apa benar? Saya juga nggak tahu. Ngarang kalau ini. Nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ya. Nah, itu 11. 11 itu adalah saudara Nabi Yusuf. Ditambah dengan Nabi Yusuf jumlahnya menjadi 12. Nah, tetapi yang paling penting di situ, Bapak dan Ibu, 11 itu ditambah Nabi Yusuf adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Berarti 11 ditambah Nabi Yusuf posisinya sebagai anak di dalam rumah tangga tersebut. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi anak dalam keluarga disebut bintang. Yang gelap ketika malam tiba. Orang kalau nangis waktu masih kecil tuh diajak keluar tuh lihat bintang, terus diem itu. Karena apa? Merasa aman, merasa indah. Senang anak itu tidak jadi nangis karena melihat apa? Bintang di langit. Itu anak-anak zaman dulu. Tapi
Kalau zaman sekarang anak nangis itu, ini lihat ini, ada gamenya ini, oh ini ya kartun, kasih apa? HP loh, itu bedanya Pak. Kalau zaman kolonial dulu anak nangis diajak keluar rumah, suruh lihat apa? Bintang. Harganya berapa? Gratis. Murah atau mahal? Murah. Itu Pak bagus ditanya dulu ketika rewel waktu kecil tuh oleh ayah dan ibunya itu digendong itu nah lihatin tuh bintang-bintang tuh ada yang pergi ke sana dan ke sana itu nggak jadi nangis itu. Nah anak sekarang nangis terus itu dikasih HP baru diem dia. HP harganya berapa? Belum pulsanya, itu mahal sekarang Pak. Anak lihat bintang itu jadi senang. Itu lihat bintang itu menjadi diam, menjadi tenang, menjadi nyaman dengan apa? Bintang. Orang dulu itu Pak Tani itu kapan dia mulai menanam padi? Lihat bintang kan itu, rasi bintang ini ada di mana? Saatnya menanam padi. Orang sekarang apa tahu? Nggak tahu itu. Ilmu kayak gitu nggak tahu. Kemudian yang ia pelajari sekarang apa? Yang ia pelajari sekarang ilmu modern. Dan ilmu modern itu membutuhkan alat yang canggih. Hartanya jutaan. Itu hartanya miliaran harganya. Itu harganya triliunan untuk mendatangkan teknologi alat. Demi bisa memprediksi kapan seharusnya musim hujan itu tiba. Orang dulu nggak pakai itu, Pak. Bintangnya sudah ada di mana. Jadi mahal sekarang atau murah dulu? Pilih zaman dulu atau zaman sekarang kalau gitu? Zaman dulu nggak ada teknologi. Itu yang dipakai bintang. Itu Pak. Artinya apa? Seolah-olah anakmu adalah bintang. Anak-anak kita adalah bintang. Yang orang waktu zaman dulu nangis lihat bintang, hati sumpek, susah, gelisah. Kenapa ya ini? Keluar itu di alam terbuka. Kemudian lihat ke atas. Apa yang ia pandangi? Bintang-bintang. Kemudian dia bikin puisi. Malam sunyi. Aku seorang diri menahan tangis karena dilukai. Dah sampai situ aja. Nanti berubah saja jadi penyair bukan pendakwah. Itu Pak. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa anak itu adalah bintang. Di kelas itu belajar sama guru, bapak dan ibu guru. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada satu anak yang menonjol sekali itu. Faham cepat, pinter dia, mengerjakan tugas, bisa, ujian lulus. Itu nilainya bagus. Maka anak yang seperti ini sudah apa? Bintang kelas. Kemudian di lapangan sepak bola juga sama. Main bolanya hebat sekali dia. Itu, maka dia disebut sebagai bintang sepak bola. Itu. Nonton film itu bagus. Bintangnya siapa? Jadi bintang itu disebut untuk sesuatu yang hebat. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan dan menenteramkan. Anak-anak kita menenteramkan kita atau belum? Belum Ustaz. Oh berarti belum menjadi bintang. Anak-anak kita itu sudah membanggakan kita atau belum? Belum. Berarti belum menjadi bintang. Ya. Orang kita sendiri juga anak kok. Dari siapa? Orang tua kita. Sudah membanggakan orang tua kita yang sudah almarhum. Sudah menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi bapak ibu ini pun juga harus sadar,
harus menjadi apa? Bintang yang menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Anak-anak kita pun juga kita didik menjadi orang yang membanggakan, menenteramkan, menyenangkan bagi kita. Itu semua apa Bapak Ibu tahu kalau tanpa ilmu? Enggak tahu. Maka harus ilmui diri kita. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Anak kita adalah bintang. Kita adalah bintang bagi orang tua kita. Harus memberikan kebanggaan kepada mereka, ketentraman bagi mereka, kesenangan bagi mereka. Melihat saja itu, melihat bintang itu Pak, udah seneng itu. Jadi harusnya orang tua kita itu melihat kita sudah merasa senang. Melihat kita aja sudah senang Pak. Apakah bintang di langit itu terus kemudian memberikan sesuatu kepada kita? Gitu? Datang dengan uang, tidak itu. Hanya memandang saja itu. Orang merasa senang dan nyaman, tentram hatinya melihat bintang. Tuh, maka jangan rusak alam sekitar kita itu. Bintang Pak. Kemudian wasyamsa wal qamara itu matahari dan bulan. Itu dalam tafsirnya disebut siapa? Bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Ada dua kesamaan dua itu. Matahari itu mengeluarkan sinar. Disebut dau'us syamsi. Sinar matahari. Bulan itu pun juga mengeluarkan sinar. Disebut nur. Nur al-qamar. Cahaya rembulan. Itu Pak. Ya, matahari mengeluarkan sinar, bulan itu pun juga mengeluarkan sinar. Di dalam ayat itu yang dimaksud matahari itu adalah ayah, dan yang dimaksud dengan bulan adalah ibu. Berarti apa? Bapak dan ibu ini harus mengeluarkan sinar, tidak boleh gerhana. Aku nggak bisa lihat Ustaz. Kenapa? Matahariku mati. Nggak boleh Pak. Harus terus mengeluarkan sinar itu. Ya. Tapi barengan atau bergantian? Saat nanti sebentar lagi matahari muncul kan? Mengeluarkan sinar. Ini bulan juga muncul pula. Nggak beraturan itu namanya. Kalau matahari ini muncul mengeluarkan sinar, bulan tunggu, belum saatnya. Nanti kalau matahari sudah terbenam, ini gantian kamu yang mengeluarkan sinar. Bulan nanti itu dia tenggelam, tidak mengeluarkan sinar, ganti matahari mengeluarkan. Ayo coba pikirkan. Tuh. Dengan sinar itu orang bisa berjalan tuh. Oh ada lubang, ini ada lubang. Kok kamu tahu? Kelihatan. Kok kelihatan? Ada sinar yang menyinari. Kemudian orang itu mencari jalan yang lain yang tidak berlubang. Kemudian dia melihat ada kotoran di situ, kotoran kuda. Itu kan? Kamu lihat. Karena apa? Saya sadar, nggak ngantuk. Terus ada sinar yang menyinari, kotoran itu kelihatan. Berarti apa? Dia bisa menghindar. Sehingga dia selamat dari lubang itu. Dia juga selamat dari kotoran hewan. Karena apa? Ada sinar yang menyinari. Selamat. Tidak masuk dalam kesusahan. Selamat dari kotoran. Karena ada sinar. Itu adalah matahari dan bulan. Berarti ayah dan ibu ini harus senantiasa terus-menerus memberikan sinar supaya anggota keluarga itu tidak masuk dalam kesusahan, tidak terjerumus dalam kesengsaraan, tidak melanggar aturan karena disinari dengan matahari dan bulan. Ayo kita nanti muncul bareng. Malam hari gimana? Biarin saja. Oh malam hari nanti tersesat orang itu. Karena apa? Tidak ada sinar. Berarti ayah dan ibu terus bergantian memberikan sinar dalam keluarga itu.
bergantian memberikan sinar. Jangan bareng-bareng. Sehingga yang muncul dalam kehidupan kita, matahari muncul, bulan nanti kamu di sebelah bumi yang lain yang mataharinya tidak muncul. Sehingga 24 jam bumi itu tersinari oleh matahari dan bulan. Dan itu dalam rumah tangga juga Allah sebut dengan asyams wal qamar untuk ayah dan ibu. Makanya jangan jadi gerhana. Gerhana bulan nggak ada sinarnya, gerhana matahari juga tidak ada sinarnya. Itu sinarnya redup Ustaz itu. Berarti bapak dan ibu ilmunya sedikit, tidak akan berfungsi nanti. Maka ayah dan ibu ini punya fungsi untuk memberikan sinar, sehingga anggota keluarga itu tidak masuk dalam kemaksiatan dan kesengsaraan sinari. Itu Pak, sampai Allah sampaikan idz qala Yusufu li abihi. Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku mimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Aku juga mimpi di situ melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka itu sujud, tunduk kepadaku. Itu setelah 40 tahun, ada riwayat 60 tahun, Pak. Saat Nabi Yusuf alaihissalam pegang kendali kekuasaan, ayah dan ibunya itu dipanggil, kemudian didudukkan di atas, saudara yang lain di bawah. Itu seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, kita ini adalah bintang bagi orang tua kita. Banggakan mereka dengan perilaku kita yang baik, senangkan mereka dengan perbuatan dan kesuksesan kita, nyamankan dan tenangkan mereka karena perbuatan kita. Orang tua kita itu akan sedih dan sengsara itu, hatinya tidak tenang. Gara-gara apa? Anaknya narkoba, ditangkap polisi, gitu, nggak tenang itu, bintangnya hilang, redup. Nggak boleh Bapak dan Ibu. Banggakan ya dalam kehidupan kita untuk hal-hal seperti itu. Jadi bintang bagi orang tua kita, dan kita didik anak-anak kita supaya tumbuh bersinar menjadi bintang bagi kita sebagai orang tua. Dan itu pun juga karena kita sebagai orang tua yang oleh Allah disebut dengan matahari dan bulan, itu mengeluarkan sinar, dan sinarnya ini memancar, kemudian dilanjutkan dengan bulan dan bintang. Dah sampai sini aja ya. Kurang segitu, udah cukup. Itu saja diamalkan udah selesai kok. Ingin masuk surga kan? Udah itu cukup. Itu tuh kan minta lagi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. 1 jam loh Bu, kurang seperempat. Udah lama ini. Buat apa ilmu banyak kalau nggak diamalkan? Orang yang terhormat tadi itu apa? Yang mengamalkan ilmu kan atqakum, yang paling bertakwa. Begitu. Ini dengarkan. Biasanya para penceramah itu menyampaikan hadis riwayat ketika orang meninggal dunia, itu kan ada 3 hal yang bermanfaat kan itu? 1, sedekah. 2, ilmu. Yang 3, anak yang saleh. Itu adalah yang dibawa orang yang meninggal dunia. Saya tambah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna mimma yulhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi. Jadi yang mengikuti seorang mukmin, amal perbuatan yang ia lakukan yang mengikuti seorang mukmin, kebaikan yang dilakukan yang mengikuti seorang mukmin, ba'da mautihi,
setelah kematian. Bukan sekarang, Pak. Belum mati kita. Nanti kalau sudah mati. Jadi kita ini seorang mukmin, Pak. Nanti ketika meninggal dunia, amalnya mengikuti. Hartanya diambil istri. Amalnya mengikuti, hartanya diambil istri dan anak-anaknya. Amalnya mengikuti, jabatannya digantikan orang lain. Amal perbuatannya mengikuti, dan ahli warisnya meninggalkan kuburan, pulang ke rumah lagi. Itu kan oleh Nabi SAW, hei orang yang beriman, nanti kalau kamu sudah meninggal dunia, amalmu akan mengikutimu. Termasuk juga amal kebaikan yang kamu lakukan akan mengikuti dirimu. Ya, akan mengikuti dirimu ketika kamu sudah meninggal. Apa itu amal dan kebaikan yang mengikuti? Kebaikan yang akan mengikuti dirimu ketika kamu sudah meninggal dunia, ilman allamahu. Yang pertama adalah ilmu yang kamu ajarkan. Bapak Ibu nggak punya. Yang punya hanya saya. Saya mengajarkan, jadi ibu mendengarkan. Saya yang mengajarkan. Jadi saya mengajar seperti ini, Bapak dan Ibu. Nanti kalau saya sudah mati, itu akan datang menemui. Saya adalah ilmu yang kamu ajarkan jamaah Al-Manar. Tuh, makanya lengserkan saya dari sini cepat. Turunkan saya, itu gantian Ustaz, saya juga mau ilman allamahu. Ya, Bapak punya ilmu apa? Makanya mulailah dengan ilmu. Lah itu, saya udah mulai dengan ilmu. Terus ilmu itu yang diajarkan, itu nanti yang mengikuti. Bagus. Satu itu, Pak. Kalau punya ilmu, amalkan ilmu itu dan ajarkan. Diamalkan bermanfaat, diajarkan, nanti dia akan datang. Siapa kamu? Wajahmu ganteng tampan sekali, bajumu bagus, baumu harum. Aku adalah ilmu yang kamu ajarkan di Masjid Al-Manar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya punya modal, Pak. Dah punya modal. Gantian nanti ya Ustaz, jangan usah terus. Ya, gantian, biar nanti semuanya bahagia. Yang pertama itu, Pak, yang mengikuti orang yang sudah meninggal dunia, ilman. Artinya apa? Ilmu. Allamahu, ilmu yang diajarkan. Nggak punya murid Ustaz, tuh kamu kan punya istri, ajari istrimu. Kamu kan punya anak, ajari anakmu. Itu nggak dibayar tapi ya nggak apa-apa. Orang bukan bayarannya kok, tapi apa? Ilmu yang diajarkan. Wa nasyarahu, dan disebarkan. Tuh Pak. Tapi yang baik. Tuh, aku dulu pernah nyopet. Berhasil. Jangan diajarkan itu. Yang jelek-jelek itu, keberhasilan dalam kemaksiatan, jangan diajarkan. Yang baik, yang menyebabkan dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah menyampaikan, orang-orang yang beriman ketika dia meninggal dunia, amalnya mengikuti, kebaikannya mengikuti. Kebaikan apa yang mengikuti dia? Kebaikannya adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan akan mengikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya akan punya ini. Ya, apakah ilmu memasak yang bermanfaat, ilmu bikin teh dan kopi, yaitu ayo Pak Ujang diajarkan ke yang lain. Jangan Pak Ujang terus nanti, gitu kan. Yang lain juga tuh seperti itu. Alam juga sama, bisa membuat rekaman yang bagus atau apa, ajarkan yang lain untuk dakwah, untuk Islam, begitu. Itu namanya apa? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, supaya bermanfaat. Satu. Yang kedua, kebaikan yang akan mengikuti orang yang sudah meninggal dunia itu apa? Waladan. Apa artinya? Anak. Waladan salihan. Anak yang saleh. Tarokahu, yang ia tinggalkan. Jadi kita meninggal dunia, anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Bapak Ibu punya? Kalau belum, masih ada kesempatan.
Jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Angkat tangannya, ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum anak-anakku menjadi soleh dan soleha. Kalau sudah anak-anaknya soleh dan soleha, udah soleh dan soleha Ustaz anak-anakku, berarti udah siap mati. Gitu. Dan itu akan mengikuti orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Kebaikannya itu. Apa itu? Anaknya yang saleh, waladan salihan tarakahu. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Bukan yang diajarkan. Yang diajarkan. Ya termasuk diamalkan. Kalau diajarkan saja dia tidak mengamalkan, ya ada manfaatnya. Itu yang diajarkan, diamalkan dan diajarkan. Yang kedua adalah anak yang soleh, tarakahu, yang ia tinggalkan, meninggal dunia anak-anaknya soleh, bahagia itu. Orang yang meninggal dunia bahagia itu, bukan istri soleha, tapi anak yang soleh. Karena kenapa? Kalau anak melekat terus ke orang tua, tapi kalau istri bisa dicari oleh orang lain. Kalau anak tetap menjadi anaknya, tapi kalau istri terkadang ganti suami. Kalau suami terkadang ganti istri. Tapi kalau anak masa ganti ayah, ganti ibu, kan nggak ada. Makanya Nabi katakan waladan salihan tarakahu. Anak saleh yang ia tinggalkan. Ayo Pak, masih ada kesempatan Pak. Ajarkan anak-anak kita. Berikan kesolehan. Harganya mahal Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting anak kita saleh. Ketika kita sudah tidak bisa sholat, tidak bisa berbuat baik, anak saleh itu yang menjadi penolong kita. Waladan salihan tarakahu. Udah tahu artinya kan sekarang? Nah, kalau disebutkan yang mengikuti orang mukmin ketika meninggal dunia, ilman allamahu wa nasyarahu. Udah tahu artinya ya? Nggak usah diulang latihan bahasa Arab. Ini zaman Nabi ini, mengikuti Nabi mengikuti kayak gini. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Dua. Ada lagi ini. Nah, ini kayaknya banyak pelakunya nanti. Wa mushafan warrathahu. Mushaf yang diwariskan. Itu. Jadi kira-kira apa isinya? Wakaf Quran. Nah, nanti menjadi pengikut dia akan datang ketika orang itu meninggal dunia. Mushafan warrathahu. Mushaf yang diwariskan, mushaf yang diwakafkan, ditaruh di situ di masjid. Orang datang gitu kan, kemudian dia buka, jadi amal saleh. Itu terus kemudian di mana lagi ketemu Quran lagi. Itu namanya apa? Mushaf yang diwakafkan, yang diwariskan, sehingga dia itu bisa dibaca oleh orang-orang. Wah, ini orang bisa. Sehingga di Arab itu sering kan orang haji itu haja apa? Wakaf Quran sekian real, begitu kan? Ya itu. Nah, ini mati. 3 ya. Yang keempat, masjidan banahu. Waktu hidup pernah membangun masjid. Infak ke masjid, sedekah untuk masjid. Nanti ketika orang itu sudah meninggal dunia, dia datang. Siapa kamu? Aku adalah infakmu. Kamu pernah membangun masjid. Itu kan? Bareng-bareng, tapi nggak apa-apa bareng-bareng. Kalau punya modal sendiri dia bangun sendiri. Tetapi Imam Al-Munziri itu menyebutkan kalau ingin membangun masjid di tempat-tempat yang membutuhkan masjid. Tempat itu nggak ada orang, kemudian bangun masjid di sana, siapa yang salat? Kalau di situ banyak kaum muslimin, masjidnya tidak ada, masjidnya tidak nyaman, kemudian bangun masjid di situ, cocok itu Pak, bagus. Jadi bukan semua tempat, tapi apa? Tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim, kemudian bangun masjid di situ. Nah ini, ya. Jadi termasuk yang mengikuti orang yang meninggal dunia adalah infaknya dalam pembangunan masjid. Tuh, masjidan banahu. Berapa tadi? 4 ya?
Yang kelima, au baitan li ibni sabil banahu. Dia itu pernah membuat rumah untuk ibnu sabil. Itu dia bangun rumah itu. Untuk siapa? Untuk ibnu sabil. Musafir, Pak. Musafir. Mau sewa hotel mahal, enggak sewa hotel keleleran, itu kasihan dia. Tapi disebut ibnu sabil, orang yang bepergian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang saat ini susah sih kita membedakan dia itu musafir di jalan Allah atau tidak. Mau kemana? Saya kemalaman. Iya, tujuannya kemana? Mau nengok saudara. Loh, itu nengok saudara itu perintah Allah atau tidak? Perintah Allah. Ketika dia itu kemalaman atau apa, dia butuh tempat menginap. Kalau berhasil kita itu menyediakan penginapan untuk ibnu sabil yang seperti itu, maka itu menjadi amal saleh. Mengikuti, Pak. Tuh. Jadi program masjid nanti apa? Pembangunan masjid, kemudian wakaf Quran, kemudian wakaf rumah singgah untuk ibnu sabil. Oh, diberi tempat singgah. Dia ngakunya kemalaman di satu tempat. Ya sudah, di sini boleh. Tapi malah dia menjadi perampok. Oleh itu naudzubillah. Itu susah orang sekarang itu. Dia ditolong itu malah dia melakukan sesuatu yang tidak baik ke kita. Tuh. Jadi di antara program yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang manfaatnya bisa dia rasakan ketika sudah meninggal dunia, selain Quran, selain membangun masjid, membangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Untuk ibnu sabil. Ya. Berikutnya, au nahran ajrahu. Nahran itu sungai. Ajrahu yang ia alirkan. Orang butuh air kan itu? Dia butuh air untuk minum, untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian kita bisa menyediakan wakaf sumur. Wakaf sumur. Nah, itu juga menjadi amal saleh yang nanti akan dinikmati oleh orang tersebut ketika orang itu meninggal dunia. Ada mushaf, ada masjid, ada rumah singgah ibnu sabil, ada wakaf air, wakaf sumur. Sumur nggak bisa Ustaz, ya air. Air bisa, air minum, ya, air galon untuk diminum oleh orang tersebut. Air. Au shadaqatan akhrajaha min malihi. Dan juga sedekah yang ia keluarkan dari hartanya. Sedekah. Kalau ini kan sudah sering kita. Sedekatun jariyatun. Jadinya jumlahnya ada berapa sekarang? Lupa. Pertama ilmu yang diajarkan, ya tak? Yang kedua anak yang saleh. Yang ketiga mushaf. Yang keempat adalah membangun masjid. Yang kelima adalah membangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Yang keenam adalah air. Yang ketujuh adalah sedekah. Tergambar sudah di sini. Tertulis dalam hadis Nabi SAW, kalau orang kuliahan hafalkan, nanti akan keluar ujian. Tapi kalau di masjid ini jangan hafalkan, tapi amalkan. Amalkan sebisa-bisanya, semampunya. Begitu 7 amalan yang akan amal perbuatan itu nanti akan mengikuti orang tersebut ketika orang itu sudah meninggal dunia. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, dalam keadaan dia masih sehat, wa hayatihi, dan dalam keadaan dia masih hidup. Jadi itu semuanya itu dikerjakan dia ketika dia masih hidup, nanti akan menyertai orang tersebut ketika orang itu sudah meninggal dunia. Yalhaquhu min ba'di mautihi. Ketika sudah meninggal dunia, amalan-amalan itu akan menyertai orang tersebut.
Disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, derajatnya adalah hasan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan seseorang itu diantaranya karena ilmu. Tapi ilmu itu tidak menjadikan orang itu menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tidak menjadikan dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ilmu ini pula hadirin disampaikan oleh Nabi SAW, ternyata ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain itu diantara yang akan menyertai orang tersebut ketika dia sudah meninggal dunia. Diantara 7 amalan yang dilakukan oleh seseorang yang beriman nanti yang akan menyertai orang tersebut setelah meninggal dunia, yaitu ilmu yang dia amalkan, diajarkan kepada orang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan acungkan tangan kalau ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Sekarang dunia itu sudah terbalik. Ya toh? Pemimpin yang harusnya melayani sekarang sudah berubah. Rakyat yang melayani pemimpin. Dulu orang itu jamaah bertanya kepada Ustadz, sekarang dibalik. Ustadz bertanya kepada jamaah. Ya. Jadi silahkan acungkan tangan bukan untuk bertanya, tapi untuk menjawab. Silahkan Bapak Gus, terima kasih.